Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Oke, berdoa dimulai. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang neraca saldo. Sebelumnya, apakah kalian tahu sebelum kita membahas neraca saldo kita membutuhkan akun apa? Excel. Besar. Besar. Ya, kita membutuhkan data besar agar nanti kita bisa selanjutnya mempelajari dengan neraca saldo. Yang pertama kita bahas tentang pengertian dari neraca saldo. Neraca saldo yaitu sumber data yang berisi kumpulan seluruh jenis nama akun beserta total saldo yang dibuat dan diurutkan secara sistematis sesuai dengan golongan dan kode akun ini buku besar. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang neraca saldo. Jadi data dari buku besar itu kita akan alihkan atau kita catatkan keuangannya ke neraca saldo. Berikut yaitu format dari neraca saldo. Yang pertama ini ada nama perusahaannya, dari perusahaan bilang. Selanjutnya ada judul dari materi neraca saldo, dan selanjutnya itu per atau tanggal, bulan dan tahunnya dari catatan keuangan. Dan di kolom ini ada 4 tabel. Yang pertama ada tabel nomor dan yang kedua nama perkiraan atau nama akun yang akan diposting. Dan selanjutnya ada debit dan kredit. Dan yang terakhir itu total dari seluruh pencatatan yang akan dilakukan nanti. Apa sih manfaat dari neraca saldo? Yang pertama ada mempermudah pengecekan terhadap buku besar yang telah dibuat. Jadi buku besar yang telah dibuat itu kita bisa mengecek lewat neraca saldo apakah sudah valid atau belum keuangannya itu tadi. Selanjutnya ada bermanfaat untuk tahap selanjutnya. Jadi setelah neraca saldo itu pasti ada materi akuntansi berikutnya, yaitu seperti pembuatan neraca lajur dan penyusunan laporan keuangan. Jadi jika sudah neraca saldo dibuat dan valid, kita bisa melanjutkan materi berikutnya. Jenis-jenis neraca saldo itu ada 3. Yang pertama neraca saldo sebelum penyesuaian. Ini biasanya setelah buku besar dibuat langsung kita membuat neraca saldo dan kita bisa memperkirakan buku besar itu sesuai atau tidak saldonya. Dan yang kedua ada neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi setelah akun-akun itu sudah disesuaikan, itu akan tampak bahwa data itu valid atau tidaknya. Yang ketiga neraca saldo penutup. Ini adalah langkah terakhir untuk selanjutnya itu ke akuntansi berikutnya. Jadi antara akun dan saldo itu harus sama. Langkah-langkah untuk menyusun neraca saldo yang pertama ada menghitung saldo tiap-tiap akun buku besar. Jadi setiap akun buku besar itu misalnya akun kas, itu di total berapa jumlah seluruh transaksinya. Kemudian ada menyusun saldo tiap akun buku kas di buku besar. Jadi dalam buku besar itu pasti ada yang namanya akun kas, akun prim, dan yang lainnya. Itu kita tulis di tabel nama akun nanti. Yang selanjutnya menghitung semua total yang berada di debit dan kredit. Jadi seluruh transaksi yang kita tulis
dari akun, nama akun, dan debit kreditnya itu kita jumlahkan semuanya hingga akhirnya menemukan neraca saldo dan total dari transaksinya. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama, ini kan ada nomor. Nah, di sini nih ada kodenya. Kita pindahkan kodenya nanti di sini. Nah, untuk selanjutnya nama perkiraan. Ini kan nama akunnya itu kas. Jadi kita nama perkiraannya itu masuk di kas. Dan untuk kategori debit dan kreditnya kita lihat pada tabel saldo yang terakhir. Jadi ini berapa? 25. Nah, itu kan masuk di debit. Berarti kita taruh di sebelah sini. Apa bisa dipahami? Bisa. Dan untuk selanjutnya besar sampai akhir pencatatannya baru di total akhirnya ada berapa jumlahnya dari debit dan kreditnya. Ya. Baik, sampai sejauh ini apa ada pertanyaan? Tidak. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas sesuai dengan materi kita yang nantinya akan berkelompok bisa 2 orang atau 3 orang, dan persilakan untuk membentuk kelompoknya. Bisa sesuai kamu. Ya. Ya. Ambil Yulia. Bisa 3 orang, bisa 2 orang. Bisa 2, bisa 3. Iya, Bu. Bisa 2, bisa 3. Berat. Sudah, Bu. Karena 2 atau 3. Sudah? Sudah membentuk kelompok semua? Sudah. Baik, untuk waktu pengerjaannya saya beri waktu 15 menit. Jadi kalian karena tugasnya berkelompok, jadi saya harap kalian bisa berkontribusi dari anggota kelompoknya masing-masing. Fir. Ya. Nah ya, saya jelaskan ulang ya. Ya, Bu. Coba Ya. lihat. Oh, ya. Ini kodenya ya. Ya. Untuk nama perkiraan atau nama akunnya ini ada kas di sini, ada judulnya. Ya. Dan untuk antara debit dan kreditnya, ini kan bisa saldo. Ya. Ada debit. Ini yang diambil yang terakhir. Oh. Yang satu
aja. Dapat 1.200.000. 513 dan kompensasi ada langsung. Waktunya kurang 5 menit. Yang sudah boleh dikumpulkan, yang sudah boleh diteruskan sampai selesai.
Dikumpulkan teman-teman. Dikumpulkan di mana? Baik, karena tugasnya sudah selesai, selanjutnya ini akan dipresentasikan. Untuk kelompok yang saya panggil boleh maju untuk mempresentasikan hasilnya. Kelompoknya dari Safira, Yofifa, dan Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan cara neraca saldo. Yang pertama nomor rekening 111 namanya kas debet 2.600.000 dan bawahnya 112, akunnya piutang masuk debet 5 juta, terus nomor rek 113 perlengkapan 4 juta, peralatan 5 juta, nomor akun 211 piutang usaha masuk kredit 11 juta, modal masuk kredit 20 juta, price masuk debet 2 juta, pendapatan jasa masuk kredit 15 juta, beban gaji masuk debet 2.500.000 dan beban sewa 1.200.000, beban kebersihan dan keamanan 200.000. Totalnya debet 46 juta dan kredit 46 juta rupiah. Terima kasih. Ulangan. Selanjutnya kelompok Siti Amalia. Tiga Siti ya ini. Tiga Siti. Trio Siti. Triple. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu membuat neraca saldo. Yang pertama, nomor kode reknya yaitu 11 kas masuk di debet 26.100.000. Kemudian kode reknya 111 piutang 5 juta masuk di debet. Kemudian perlengkapan masuk di debet 4 juta. Kemudian peralatan masuk di debet 5 juta. Piutang usaha masuk kredit 11 juta masuk modal masuk di kredit 20 juta. Pref masuk di debet 22 juta. Pendapatan jasa masuk di kredit 15 juta. Beban gaji masuk di debet 2.500.000. Beban sewa masuk di debet 1.500.000.
Selanjutnya boleh maju dari kelompoknya Nabila, Gita, dan Safira Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang tasawuf pendidikan periode Juli 2020. Nomornya 1 sampai 1. Nama perkiraan kas dan nomor kita 100.000. Nomor rekening 112 piutang. DP 5 juta, perlengkapan 4 juta, peralatan 5 juta, utang usaha 11 juta, kredit 11 juta, modal kredit 20 juta, prime 2 juta, jabatan jasa bulan gaji bulan Juli 500, bulan sewa 1.300, komisi dan keamanan 200.000, total keseluruhannya 46 juta, kredit bersama 46 juta. Jadi kesimpulannya balance ya. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya boleh maju dari Wahyu dan Dom. Pertama masuk berkas 46 juta 100.000, piutang 5 juta masuk ke debit, perlengkapan 4 juta masuk ke debit, peralatan 5 juta masuk ke debit, utang usaha 11 juta kredit, modal 20 juta kredit, break 2 juta, 20 juta debit, pendapatan jasa 15 juta masuk kredit, beban gaji 2.500.000 masuk ke debit, beban sewa 1.200.000 masuk debit, dan beban kebersihan 200 masuk debit. Jadi dalamnya debit yaitu 4 juta 46 juta dan kredit 46 juta. Selanjutnya kelompoknya Magis. Kelompok Karena tadi ada alasan kenapa ada tidak balance. Lanjut saldo dari saldo Juli 3 periode Juli 2020. Noreknya untuk 111 kas masuk di debit sebesar 26.100.000. Terus 112 piutang masuk di debit sebesar 5 juta. Terus 113 perlengkapan masuk di debit sebesar 4 juta. Lalu 121 peralatan masuk di debit sebesar 5 juta. Yang selanjutnya 211 utang usaha masuk di kredit sebesar 11 juta. Lalu 311 lalu masuk di kredit sebesar 20 juta. 312 prime masuk di debit sebesar 2 juta. Lalu 411 pendapatan jasa masuk di kredit sebesar 15 juta. 511 beban gaji masuk
kalian boleh menulis apakah kalian suka dan tidak suka dari pembelajaran kalian hari ini dan berikan alasannya. Ya Bu. Iya, Bu. Sama pembelajarannya. Iya, sama pembelajaran kita hari ini. Kalau sudah boleh ditempelkan di Wes. Dis. di papan tulis. Astagfirullahaladzim. Di kuali om. Macet kafe. Kuali paling. Ceket, Jas. Yang pertama ini menyenangkan dan melelahkan ngantuk, menyerap. Maka saya berapi-api. Berapi-api. Semuanya karena gurunya baik. Thanks. Berapi-api itu apa, Bu? Selanjutnya saya suka sama guru. Karena ramah. Wah, kok saya yang malah direfleksi. Selanjutnya pembelajaran pada hari ini seru dan menyenangkan banget. Wah. Pembelajaran pada hari ini dengan materi neraca saldo menurut saya sangat penting karena kita dapat mengatur keuangan secara stabil. Ada kata ini nice sama amazing. Wah, menyenangkan boleh. Waduh, boleh sekali. Saya ikut. Iya, gak seket lagi. Suka dengan pembelajaran hari ini karena saya paham dengan materinya. Pembelajaran hari ini sangat mengasihkan. Awalnya saya tidak paham mengenai materi neraca saldo, tapi dengan penjelasan Bu Zakia, saya menjadi paham. Dari materi
Kopo. Dari media. Suka belajar hari ini karena gurunya sabar. Masya Allah. Hanya sangat paham dengan materi yang dijelaskan, tugas dan materinya gampang dipahami. Pembelajaran hari ini sangat berkesan dan pembelajarannya mudah dipahami dan menarik. Semoga kita suatu saat nanti bisa bertemu kembali di semester depan. Amin. Baik, shine. Waduh, Syang. dari Mbak Siti Rohlah tentang pembelajaran hari ini 50% suka, 50% tidak suka. Alasannya ngantuk tapi lumayan paham dengan materi yang disampaikan. Terima kasih atas refleksi yang diberikan. Selanjutnya karena kita berada di penghujung pembelajaran, mari kita tutup dengan bacaan surat